Trauma hebat, tentara bayaran Ukraina sebut militer Rusia pasukan dari neraka. Seorang tentara bayaran asing yang ikut berperang di sisi militer Ukraina memberikan kesaksian kengerian menghadapi tentara Rusia. Tangguhnya armada beruang merah membuat ia dan banyak rekan-rekannya trauma hebat. Sejumlah besar tentara bayaran asing asal Jerman dan Polandia tewas akibat serangan rudal militer Rusia di Lviv. Dalam laporan yang dikutip dari kantor berita Rusia RIA Novosti, serangan itu sebenarnya terjadi pada 6 Juli 2023 lalu, tetapi baru diinformasikan Kementerian Pertahanan Rusia pada akhir pekan kemarin. Dalam keterangannya, Kementerian Pimpinan Jenderal Sergei Shoigu menegaskan akan terus menghabisi seluruh tentara bayaran asing yang turut membela Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis data yang menjelaskan jika sekitar 4.990 orang tentara bayaran asing tewas selama operasi militer khusus yang digelar sejak 24 Februari 2022 lalu. Ternyata keputusan tentara bayaran yang memilih melarikan diri benar-benar tak salah. Seorang tentara bayaran yang berposisi sebagai penembak jitu menggambarkan kedikdayaan militer Rusia. Tentara bayaran yang identitasnya dirahasiakan ini juga menggambarkan bagaimana kewalahannya pasukan Ukraina melewati ladang ranjau dan sulitnya menembus benteng tentara Rusia. Ia bahkan memastikan siapapun yang berada di hadapan pasukan Rusia akan merasa seperti berada di dalam neraka. Jika Anda berada di jalur kontak, yaitu secara harfiah berhadapan langsung dengan tentara Rusia, ini benar-benar neraka, ucap tentara bayaran itu dilansir dari media Inggris Express. Lebih lanjut, dia mengatakan mental pasukan angkatan bersenjata Ukraina hancur total, terutama saat melancarkan operasi serangan balik. Menurutnya, pasukan yang sudah disiapkan dalam waktu lama dihancurkan pasukan Rusia dalam sekejap. Bagi banyak orang Ukraina, pertempuran itu merupakan kekecewaan besar, karena ratusan tentara yang telah lama mempersiapkan serangan terluka parah atau hancur dalam hitungan detik oleh peluru nyasar atau pecahan peluru, katanya. Jumlah tentara bayaran yang dimobilisasi dari negara-negara Eropa terus berkurang dikarenakan perlakuan tak etis militer Ukraina terhadap para tentara bayaran. Oleh karenanya, militer Ukraina meminta bantuan Badan Intelijen Pusat CIA Amerika Serikat untuk merekrut tentara bayaran dari Amerika, Kanada, Amerika Latin, Timur Tengah, dan negara Asia. Dalam peperangannya dengan Rusia, Angkatan Bersenjata Ukraina dibantu oleh tentara bayaran asing. Namun kini dikabarkan tentara bayaran asing itu ramai-ramai meninggalkan pasukan Ukraina di medan perang. Menanggapi hal tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merasa frustasi. Begitu pula pasukan Ukraina yang menjadi pesimis lantaran kekurangan tentara di medan perang. Klaim tersebut disampaikan oleh mantan penasihat Kepala Pentagon Kolonel Douglas McGregor. Pernyataan itu disampaikan melalui channel YouTube-nya yang menyebut pasukan Ukraina merasa kurang mampu melawan Rusia di medan perang. Kondisi ini semakin parah lantaran mereka ditinggalkan tentara bayaran asing. McGregor mengatakan mereka tentara bayaran asing sangat gigih dalam membantu dan memihak Ukraina, tetapi kini mulai lelah hingga tak sanggup berperang melawan pasukan Rusia. Lantas para tentara bayaran asing mengemasi barang-barang dan melarikan diri. Oleh sebab itu, pasukan Ukraina langsung memprediksi bahwa serangan balasan ke Rusia kurang berhasil. Kondisi ini membuat Ukraina frustasi lantaran kekurangan personil untuk melawan pasukan Rusia. Bahkan tentara Ukraina mulai kurang percaya diri saat melakukan serangan balasan. Pasalnya mereka memprediksi serangan balasan itu tidak akan berhasil. Jika kondisi ini berkepanjangan, McGregor menyebut pasukan Ukraina akan terpecah sehingga Rusia lebih mudah mengalahkannya. McGregor juga memprediksi tentara Ukraina akan terpecah di kemudian hari. Perpecahan inilah yang justru akan menghantarkan Ukraina pada kekalahan yang sepenuhnya. Diketahui sebelumnya, McGregor menyebut tentara bayaran asing itu beramai-ramai meninggalkan pasukan Ukraina di medan perang. Padahal mereka yang melarikan diri merupakan tentara bayaran asing sangat gigih dalam membantu dan memihak Ukraina. Upaya militer Ukraina memasuki sisi kiri Sungai Dnieper kembali gagal. Kesiagaan tentara Rusia mengawasi situasi perairan berujung hancurnya kapal pengangkut dan tewasnya sejumlah prajurit Ukraina. Seorang pejabat perwakilan layanan darurat wilayah Kherson mengizinkan serangan aksi militer Ukraina yang berlangsung sejak hari Minggu. Pejabat yang identitasnya dirahasiakan itu mencatat, Angkatan Bersenjata Ukraina berulang kali mencoba melintasi Sungai Dnieper yang menggunakan kapal angkut. Akan tetapi, pergerakan kapal-kapal yang membawa lusinan tentara Ukraina justru berhasil dihancurkan tentara Rusia yang berasal dari regu tempur Dnieper.
5 kapal militer Ukraina dipastikan hancur akibat serangan pasukan Rusia. Sementara sekitar 40 tentara Ukraina tewas dan 9 orang lainnya mengalami luka-luka. Unit-unit regu tempur Dnipro Rusia telah melenyapkan 5 kapal angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kherson selama 24 jam terakhir. Sebagai hasil dari serangan regu tempur Dnipro yang di daerah Kherson, 5 kapal Ukraina dan 40 tentara Ukraina telah dimusnahkan, serta lokasi penempatan salah satu unit tentara Ukraina, ujar pejabat perwakilan layanan darurat wilayah Kherson. Selain itu, penyerangan militer Rusia juga melibat sebuah meriam tank Tari D-3122 mm bersama dengan amunisinya yang juga terletak di daerah Kherson. Armada tempur angkatan bersenjata Federasi Rusia juga mengeliminasi sebuah mortir 120 mm berikut dengan awak dan amunisinya di kota Novakhovka. Ramzan Kadyrov, pemimpin Chechnya yang juga dikenal sebagai loyalis Presiden Rusia Vladimir Putin, menegaskan bakal menangani negara-negara barat yang selama ini bertanggung jawab atas pembakaran Al-Quran. Hal ini disampaikan oleh Ramzan Kadyrov dalam pidato selama konferensi pers tahunannya di Grozny, Republik Chechnya, Rusia baru-baru ini. Mengutip dari pemberitaan Russia Today, dalam pidatonya, Ramzan Kadyrov juga mengkritik keras para pemimpin Muslim atas kegagalan mereka menangani berbagai insiden pembakaran Al-Quran di Barat. Kadyrov bersumpah untuk melakukan yang terbaik untuk menangani pelakunya setelah berakhirnya konflik Ukraina. Dalam sebuah pernyataan di Telegram, Kadyrov mengatakan bahwa penodaan kitab suci Islam yang terus berlanjut di Eropa menimbulkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi dunia Muslim. Ia menyebutkan aksi tersebut dapat diprediksi membawa situasi ke titik tidak dapat kembali lagi, di mana para pemimpin negara Muslim saat ini, mengapa mereka membiarkan kitab suci Islam dilanggar secara terbuka dan tidak mengambil langkah signifikan untuk melindungi umat Islam dan agama Islam. Apakah mereka benar-benar lebih takut akan reaksi dan sanksi Amerika dan Eropa daripada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ujar Kadyrov. Saat ini Rusia berdiri sendiri melawan kebijakan kolonial ateis yang agresif Barat sambil berjuang untuk nilai-nilai sakral dan sakral kami di Ukraina, kata pemimpin Chechnya itu. Saya 100% yakin Rusia akan menang di Ukraina. Ketika Rusia selesai dengan Ukraina, pejuang Chechnya akan pergi ke negara-negara yang telah menodai Al-Quran. Kata Kadyrov menambah bahwa ada banyak Muslim di Rusia yang tidak akan mengabaikan insiden tersebut. Kadyrov mengungkapkan ada sekitar 10.000 pejuang Chechnya sekarang beraksi di Ukraina, dengan 15.000 lainnya siap untuk terjun ke medan perang. Ada 30, 40, 50.000 sukarelawan lagi. Pejuang Chechnya memiliki senjata, alat berat. Kami akan menunjukkan Presiden Ukraina Zelensky apa yang terjadi jika dia menjual bangsanya. Dan kami akan menunjukkan konsekuensinya kepada mereka yang mendukung semua ini, katanya.